Saudara, sebuah pesawat latih jatuh di pepohonan bambu di Tenjo, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Pemirsa, pesawat jenis Cessna PKBTF milik Wing Flying School jatuh di pesisir pantai Desa Bungkulawas, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Halo pemirsa, selamat sore. Sebuah pesawat latih milik TNI Angkatan Udara AA-202 Bravo sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat jatuh di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kejadian itu merubah seluruh hidupnya. Saat itu, tanggal 28 Januari 1997 pukul 6 pagi. Ia kali ini bertugas menjadi instruktur dari siswa yang bernama Dwi Krismawan. Siswanya adalah angkatan 53. Saat itu, ia harus mengajarkan siswanya latihan terbang instrumen, di mana ia harus mengajari calon pilot untuk tidak melihat keluar. Artinya, hanya dengan melihat instrumen yang berada di dalam pesawat saja. Pagi itu, ia dan siswanya menggunakan pesawat jenis TB-10 bermesin tunggal yang bisa memuat 4 orang. Cuaca pagi itu memang kurang mendukung untuk melakukan penerbangan, karena selain gerimis, awan pun tebal dan pandangan ke depan terbatas. Kecepatan angin pun lumayan besar saat itu. Namun, cuaca seperti ini memang cocok untuk melakukan latihan terbang instrumen. Tapi bagi dirinya, sebagai seorang instruktur yang mengawasi, cuaca seperti ini kurang bagus. Tetapi memang pada saat itu, saya juga bukan satu-satunya yang terbang, jadi instruktur-instruktur yang lain juga terbang pada kesempatan itu. Kebetulan saya mendapatkan training area di South Area, di daerah Jasinga. Nah, berangkat dari Bandara Udara Budiarto, pagi hari sekitar jam 6, sampai di training areanya, di atas training areanya, kita langsung melakukan latihan-latihan untuk terbang instrumen. Saat itu, pada awalnya siswanya lah yang memegang kemudi. Setelah berputar selama 30 menit, ia meminta siswanya untuk terbang pada ketinggian 2000 feet atau sekitar 600 meter. Setelah melakukan 2 kali putaran, sekali ke kiri dan sekali lagi ke kanan, ia meminta siswanya untuk mengaktifkan panel instrumen. Gunanya untuk melatih pilot untuk tetap mengoperasikan pesawat walaupun ada instrumen di pesawat yang tidak berfungsi. Setelah 30 menit lagi berlalu, cuaca pun masih kurang bagus. Saat saya sedang akan melakukan keeping area untuk kembali ke arah utara, di mana ternyata tanpa saya sadari pesawat saya sudah terbawa keluar dari training areanya dan berada di sebalik bukit yang menjadi batas selatan dari South Area. Disitulah kita crash dan kemudian ya mengalami kecelakaan itu. Yang saya rasakan lebih kepada, karena memang peristiwanya cukup cepat ya, saat saya sedang memegang kemudi pesawat dan akan mengarahkan pesawatnya kembali ke utara, saat itulah saya baru sadar di saat-saat terakhir bahwa pesawat saya sudah ada di dekat bukit. Jadi yang ada di kepala saya saat itu adalah langsung saya upayakan untuk bisa menghindari bukitnya. Hanya memang pada saat yang singkat itu juga saya langsung sadari bahwa kayaknya tidak mungkin untuk menghindari bukitnya. Jadi kalaupun harus jatuh, yang saya bayangkan atau yang saya rasakan adalah saya upayakan efeknya seminimal mungkin untuk pesawatnya, untuk saya, untuk murid saya. Jadi saya upayakan pesawatnya sejajar dengan lereng bukitnya. Saya tarik semaksimal mungkin untuk bisa climbing istilahnya. Kalau memang bisa lolos ya alhamdulillah, tapi ternyata tidak karena memang jaraknya cukup dekat. Tetapi memang efeknya minimal, dalam artian kami berdua tidak menderita cedera atau luka karena benturan. Hanya memang setelah impact, setelah crash, kami berdua pingsan dan pesawatnya kemudian terbakar. Pesawat pun jatuh dan menabrak bukit di kawasan Jasinga, Bogor. Selanjutnya, api mulai membakar pesawatnya. Ia dan siswanya pun pingsan. Setelah crash, yang langsung ada di pikiran saya adalah bagaimana kondisi murid saya. Saya memang langsung menengok ke sebelah setelah saya siuman kembali. Ternyata murid saya sudah keluar dari pesawat. Nah, saya pastikan dia masih sadar. Kemudian saya juga keluar dari pesawat, ada di sebelahnya. Jadi yang saya rasakan pada saat itu lebih kepada upaya untuk menjaga supaya saya tetap sadar, murid saya tetap sadar. Saya sendiri belum tahu persis kondisi saya seperti apa pada saat itu. Setelah menunggu cukup lama, pertolongan yang ditunggu pun datang. Ternyata pertolongan yang datang dari para penduduk. Kebetulan ternyata kita jatuhnya itu di ladang penduduk. Jadi setelah kita siuman dan keluar dari pesawat, dalam beberapa saat kemudian saya sudah bisa mendengar, karena memang saya waktu itu sudah tidak bisa melihat lagi, mata saya ketutup oleh luka. Saya bisa mendengar bahwa ada penduduk yang datang dan mencoba menolong kami, dan saya memang minta tolong untuk kita dipindahkan ke tempat yang lebih aman,
kalau saya nggak salah mungkin dibawa ke sebuah dangau, sementara kita menunggu proses evakuasi. Evakuasinya akhirnya dilakukan dengan bantuan TNI Angkatan Udara dengan menggunakan helikopter dari Pangkalan Angkatan Udara di Semplak, Atang Senjaya. Yang saya ingat pada saat proses evakuasi sampai di rumah sakit, saya masih bisa mendengar karena saya masih sadar. Nah, setelah tiba di rumah sakit dan mendapatkan perawatan awal, saya dimasukkan ke intensive care. Setelahnya saya sempat memang berada dalam situasi yang bisa dibilang koma, karena memang saya nggak sepenuhnya sadar juga. Itu kalau nggak salah 3 hari. Dan setelah proses komanya lewat, proses kritisnya terlewati, saya mulai menjalani proses rekonstruksi. Diawali dengan mungkin pembersihan luka-luka saya karena saya terbakar di kedua lengan dan di kepala saya. Dan setelah proses pembersihan lukanya selesai, mulai dilakukan proses rekonstruksi, atau orang mungkin biasanya mengenal dengan bedah plastik. Itu dijalani hampir dalam masa 1 tahun 3 bulan. Karena saya mulai masuk rumah sakit itu Januari 97, dan kemudian baru boleh rawat jalan di bulan Maret 98. Ketika ia mendengar diagnosis dokter, ia merasa kaget karena hampir 27% tubuhnya terbakar. Perubahan paling besar yang saya rasakan tentunya adalah karena luka bakar yang saya derita ini menimbulkan perubahan fisik di diri saya. Itu cukup berat untuk saya hadapi pada saat itu, mengingat bahwa ya sebagai layaknya manusia, dari tadinya kondisinya mungkin bisa dibilang sempurna gitu ya, terus mengalami atau menghadapi kekurangan seperti ini. Nah, secara internal saya juga merasakan tantangan yang berat. Di sisi yang lain yang saya juga bayangkan waktu itu terutama adalah terkait dengan pekerjaan saya atau profesi saya, karena saya membayangkan dengan kondisi seperti ini mungkin saya tidak bisa menjalani lagi profesi sebagai penerbang.